Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Hanif Al-Qadri selaku dosen pengampu mata kuliah Komunikasi Organisasi dan Ibu Widya serta teman-teman mahasiswa lainnya. Perkenalkan, saya Hafizatul Hasanah dengan NIM 210020060 dari Program Studi Administrasi Pendidikan. Pada pertemuan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya tentang komunikasi publik dalam organisasi. Apa yang dimaksud dengan komunikasi publik ini dan apa yang membedakannya dengan komunikasi yang lain? Kalau dari sisi konsep, komunikasi itu pada prinsipnya sama, yaitu proses pertukaran informasi, proses penyampaian message dari satu orang kepada lawan bicara. Untuk komunikasi publik, pertukaran pesan atau message yang dimaksud adalah dengan sejumlah orang atau komunikan yang kadang-kadang batasannya agak sulit, meski tidak seluas komunikasi massa, dan sejumlah orang yang berada di sebuah organisasi atau mereka yang berada di luar organisasi. Inilah yang dimaksud sebagai komunikan dari komunikasi publik tadi. Komunikasi publik juga bisa dilakukan secara tatap muka maupun melalui media. Tipe komunikasi publik ini adalah sebagai monologikal yang karena biasanya hanya satu orang yang terlibat dalam mengirimkan pesan kepada mereka yang kita sebut sebagai publik. Artinya, sumber yang kita sebut sebagai komunikator adalah satu pihak yang akan menyampaikan pesan kepada komunikan. Ada beberapa hal yang membedakan komunikasi publik ini dengan komunikasi jenis lainnya, misalnya dengan komunikasi kelompok kecil. Komunikasi publik biasanya berorientasi pada si sumber atau komunikator, sedangkan pada komunikasi interpersonal atau kelompok kecil itu terdapat hubungan timbal balik, artinya selevel atau sama antara pembicara dengan penerima, atau bisa dikatakan komunikasi dua arahnya seimbang. Dan pada komunikasi publik, si pembicara cenderung menguasai atau mendominasi hubungan. Pada komunikasi publik, mereka yang terlibat dalam jumlah yang banyak, sedangkan pada komunikasi interpersonal kelompok kecil hanya 2 atau 3 orang penerima. Di atas tadi yang paling jelas membedakan keduanya yaitu bahwa pada komunikasi publik memang sangat kurang kita melihat adanya interaksi langsung antara si komunikator dan komunikan. Hal ini menjadikan kurangnya interaksi secara langsung antara kedua belah pihak, sehingga seakan-akan komunikan hanya berfungsi sebagai penerima pesan saja, karena memang sulit untuk melakukan interaksi secara langsung antara satu orang dengan sejumlah orang yang ada di depannya. Semakin banyak jumlahnya, maka orientasi terjadinya feedback secara langsung antara komunikator dan komunikan semakin kecil. Perbedaan selanjutnya adalah bahasa. Bahasa yang digunakan pada komunikasi publik jauh lebih umum dibandingkan komunikasi interpersonal. Karena kita bersentuhan dengan satu atau dua orang, maka kita dituntut untuk mengenali lawan bicara lebih jauh. Tetapi komunikasi publik yang terindikasi dengan banyak orang yang sulit untuk kita kenali satu persatu, maka kita ambil titik tengah untuk menggunakan bahasa-bahasa yang jauh lebih umum, yang memungkinkan untuk dipahami dan dimengerti secara umum oleh banyak orang. Selanjutnya kita lihat bagaimana tujuan penggunaan komunikasi publik ini dan kenapa sebuah lembaga menggunakan komunikasi publik ini dalam proses interaksi untuk menyampaikan message atau pesan dari lembaga tersebut kepada sejumlah orang yang menjadi klien atau konsumen dari lembaga atau perusahaan kita. Tujuannya secara umum yaitu dalam rangka memberikan informasi kepada sejumlah orang mengenai organisasi, misalnya mengenai aktivitas lembaga atau perusahaan yang termasuk produk atau proses produksi, agar dapat diketahui oleh publik atau banyak orang dalam waktu yang bersamaan, sehingga dapat menghemat waktu dan tenaga serta biaya. Selain itu, komunikasi publik juga memiliki tujuan untuk menjalin hubungan antara organisasi dengan masyarakat, dan komunikasi publik juga digunakan untuk memberikan hiburan bagi mereka yang mempunyai dampak akan hadirnya lembaga atau organisasi kita. Selain tujuan umum, juga terdapat tujuan khusus yang perlu ditetapkan oleh lembaga atau perusahaan. Tujuan khusus ini dinyatakan dalam bentuk pernyataan dalam kalimat yang lengkap. Kemudian, mengapa komunikasi publik ini dilaksanakan oleh lembaga atau organisasi, dan apa pentingnya bagi lembaga atau perusahaan? Organisasi sebagai sistem terbuka dengan lingkungan luarnya yang mau tidak mau terlibat secara langsung punya hubungan
terutama dengan badan atau lembaga lain yang berhubungan dengan organisasi itu sendiri. Mau tidak mau, hubungan itu harus dibina dan diorganize secara baik. Sekarang kebanyakan organisasi atau lembaga merasa penting untuk mengadakan bagian hubungan masyarakat dalam organisasi untuk menangani berbagai macam kasus terkait dengan permasalahan promosi produk yang mereka hasilkan. Sekarang kita coba kenali langkah-langkah yang seharusnya dilakukan sebagai bentuk persiapan kalau seandainya Anda berada dalam sebuah organisasi atau lembaga sebagai pengambil keputusan. Secara umum, yang namanya komunikasi publik hampir sebagian besar bentuknya berupa presentasi. Apa saja langkah-langkah yang mesti kita lakukan dalam mempersiapkan sebuah presentasi komunikasi? Komunikasi publik berdasarkan analisis pendengar. Jadi, presentasi dari komunikasi publik harus berdasarkan orientasi pendengar atau komunikan. Yang pertama, si pembicara atau komunikator sudah harus menentukan dengan seksama siapa yang menjadi pendengar atau lawan bicaranya. Si pembicara harus menjawab pertanyaan ini sebelum ia mengumpulkan berbagai macam data atau mempersiapkan presentasi untuk materi yang akan disampaikan. Dan pembicara hendaknya dapat mempelajari berbagai macam cara, berapa besarnya pendengar dan bagaimana latar belakang mereka, termasuk latar belakang demografis dan psikologis mereka. Setelah itu baru memilih topik yang diduga akan disukai oleh pendengar. Untuk mengetahui informasi yang lebih banyak mengenai pendengar, mungkin si pembicara bisa melakukan interview awal dengan beberapa orang, kira-kira mengetahui tentang keadaan pendengar atau untuk membaca mengenai perspektif pendengar calon dari publik yang akan kita temui sebagai komunikan nantinya. Kemudian yang kedua yaitu si pembicara atau komunikator yang sudah dipilih haruslah punya data sehingga dia mengumpulkan sebaik mungkin data tentang si pendengarnya, dan selanjutnya dia harus belajar tentang sikap dan karakteristik mereka sehingga si pembicara seakan-akan menjadi bagian dari pendengar. Dengan mengenali si pendengar, kita masuk dalam strategi yang mungkin cocok dengan mereka. Yang ketiga yaitu si pembicara ini harusnya punya tulisan atau menulis paper terkait dengan fungsi posisinya yang akan menjelaskan bagaimana reaksi pendengar menurut pikirannya. Sehingga kita tahu dalam prospek ini kita harus melakukan apa ketika kondisi ini terjadi, kemudian kita akan masuk dengan cara apa. Selain itu, langkah-langkah yang harus dipersiapkan adalah berdasarkan informasi pada apa yang kita tuliskan itu dari sumber-sumber yang kita peroleh. Hendaknya kita punya garis-garis atau membuat poin-poin dari inti dari konten yang akan kita bincangkan. Kalau kita coba simpulkan, sebenarnya langkah apa yang kita lakukan sebagai bentuk persiapan dari komunikasi publik yang akan kita laksanakan sebelum itu dalam proses eksekusinya. Artinya, secara umum sama dengan komunikasi pada umumnya. 1. Ada tuntutan bahwa kita harus punya produk knowledge yang baik tentang apa yang akan kita sampaikan, dan itu semua sudah didesain. Dan yang kedua adalah mengenal dengan cukup baik siapa yang akan menjadi target sehingga karakteristik mereka bisa kita dalami dan pahami. Semakin kita kenal dengan komunikan kita, maka akan semakin mudah kita untuk masuk dengan komunikasi yang bagaimana dan dengan cara yang apa. Penyampaian komunikasi publik tentu ada masalah yang harus kita pikirkan, di mana persiapan presentasi yang baik hendaklah diikuti dengan penyampaian yang baik pula, sehingga memungkinkan komunikasi itu menjadi lebih efektif dilakukan. Dan kualitas dalam penyampaian komunikasi dalam proses persiapan itu, apakah secara lisan maupun tertulis, ditentukan oleh pesan yang sengaja dimaksudkan oleh pesan yang tidak disengaja. Untuk sampai ke tahap efektif atau tidaknya sebuah komunikasi sangat ditentukan oleh siapa komunikatornya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh si pembicara dalam komunikasi publik, yaitu yang pertama, tentang persoalan kontak mata. Dan ini sebenarnya juga menjadi strategi secara umum dalam komunikasi apapun. Kontak mata menjadi bentuk interaksi kita dengan pendengar. Kontak mata ini adalah bentuk interaksi nonverbal, sehingga mereka dimanfaatkan hampir di seluruh bentuk komunikasi demi mencapai titik klimaks dari efektivitas komunikasi yang kita inginkan. Kontak mata juga berfungsi untuk membantu perhatian komunikan, sehingga kita bisa tahu pada saat
kapan kita sebenarnya ditinggalkan oleh komunikan kita. Untuk mendapatkan hubungan dengan lawan bicara atau dengan pendengar, kita si pembicara harusnya menjaga kontak mata langsung dengan pendengar. Yang kedua yaitu persoalan vokalik yang berkaitan dengan kecepatan berbicara, modulasi, nada suara, dan ini menjadi sangat penting termasuk penekanan pada nada tertentu dan bagaimana Anda memainkan modulasi suara, dan ada kalimat-kalimat yang mesti Anda bold. Bagaimana menyiasati sehingga ini menjadi statement bahwa Anda menyampaikan presentasi Anda dalam konteks yang datar, tidak menarik atau seperti robot. Yang ketiga adalah persoalan ketepatan. Kadang-kadang satu presentasi atau sebuah presentasi yang dilakukan seseorang dalam situasi informal misalnya dan dalam suasana rileks, maka penyampaian presentasi hendaknya disesuaikan dengan situasi. Dan yang terakhir adalah persoalan perencanaan. Perencanaan merupakan kunci strategi yang baik dalam proses komunikasi, adalah mendesain rencana komunikasi secara tepat dan detail. Oleh karena itu, sebelum menyampaikan komunikasi, kita harusnya lebih dahulu membuat perencanaan yang matang dan memilih topik yang tepat. Mungkin hanya sekian penyampaian materi dari saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian materi. Saya Hafizatul Hasanah, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.